Saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Yang pertama, berikut adalah nama kelompok kami disusun oleh Ianatus Sofia dengan NIM 52300190015, Salvia Naftali 52300190016, dan Sri Wahyuni 52300190039. Yang pertama, mencari peluang usaha dari faktor eksternal. Yang pertama ada suja atau susu jagung. Jagung adalah bahan makanan yang sudah sangat populer. Beragam kandungan nutrisi dalam jagung membuatnya layak dikonsumsi secara rutin. Terlebih, jagung adalah bahan pokok pengganti beras. Itulah sebabnya mengapa di beberapa daerah jagung sudah lama dijadikan makanan pokok. Susu jagung sendiri dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Pasalnya, susu jagung adalah sumber antioksidan yang sangat baik bagi kesehatan. Antioksidan adalah zat yang berfungsi melawan efek negatif dari radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Yang kedua yakni fenomena. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tak hanya penting untuk anak dalam masa pertumbuhan, namun susu juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Rasanya yang manis dan nikmat menjadikan susu sangat digemari oleh semua kalangan. Di Thailand sendiri, salah satu usaha agar jagung manis mempunyai nilai tambah yakni diolah menjadi corn milk atau susu jagung. Susu nabati seperti susu jagung dibutuhkan terutama bagi seseorang yang alergi terhadap susu sapi. Sebagai minuman, susu jagung diharapkan dapat menyegarkan dan menyehatkan tubuh karena tidak mengandung kolesterol. Yang kedua yakni ide produk usaha. Suja sendiri mengambil ide produk dengan menggunakan pemakaian bahan baku yang alami, campuran antara susu dan jagung dijadikan perpaduan yang khas, yang nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif untuk konsumen yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Yang berikutnya yakni opportunity atau peluang. Usaha susu jagung sendiri merupakan salah satu pilihan kami untuk memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat. Sejauh ini susu jagung jarang diproduksi dan banyak masyarakat yang belum mencoba dibanding yang sudah mencoba. Hal ini dapat menjadi peluang kami untuk mengolah produk jagung menjadi sesuatu yang mempunyai banyak manfaat. Lalu berikutnya threat atau ancaman. Ancaman yang kami lihat yakni proses pengenalan pada masyarakat. Karena jika dilihat masih banyak lapisan masyarakat yang belum terlalu mengenal susu jagung ini. Jika tidak pandai mempromosikan dan membuat cita rasa yang bervariasi, kemungkinan produk susu jagung ini akan kalah dengan susu-susu yang lain yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami akan membuat inovasi-inovasi dari rasa agar masyarakat dapat lebih tertarik. Berikutnya yakni value proposition design dan ide bisnis. Yang pertama produk kami sendiri yakni susu jagung manis alami. Yang kedua gain kreator. Kami membuat packing yang menarik dan harga yang terjangkau. Lalu pain flavors yang kami tambahkan di susu jagung ini yakni rasa manis dan asli atau terbuat dari yang alami, yakni dari susu dan jagung. Yang keempat yakni gains. Yang pertama mudah dibawa, yang kedua siap minum, yang ketiga murah dan termasuk ke dalam minuman yang sehat. Yang kelima pains. Ukuran susu jagung yang kami produksi ini berukuran sedang dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang keenam, jobs. Customer dapat mendapatkan informasi secara online atau dari mulut ke mulut atau dari media sosial dan lingkungan sekitar. Berikutnya yakni analisis SWOT Suja. Yang pertama ada faktor strategis eksternal, terdiri dari peluang atau opportunities. Yang pertama dapat dikombinasikan ke berbagai varian minuman atau dessert dengan bobot 25%, rating 7, dan skor 1,75. Lalu dapat menjadi alternatif bagi penderita alergi susu sapi yang berbobot 3%, rating 9, dan skor 2,7. Lalu yang berikutnya yakni ancaman atau threat. Salah satunya yakni munculnya pesaing bisnis lain dengan bobot 30,0% dengan rating 7 dan skor 2,1 dengan skor 2,1. Untuk selanjutnya dapat dilihat di tabel yang tertera. Berikutnya yakni nilai opportunities dan threats-nya berbobot 100% dengan skor 6,53.
Lalu kemudian ada faktor strategis internal yang terdiri dari kekuatan atau strength. Contohnya yakni bahan baku yang mudah didapatkan dengan bobot 50% dengan rating 9 dan skor 4,5 dan kandungan nutrisi yang ada pada susu jagung dengan bobot 50%, rating 8 dan skor 4. Totalnya yakni 100% dan skor 8,50 untuk kekuatan. Untuk kelemahan atau weakness, yakni yang pertama menarik minat pelanggan terkait susu jagung berbobot 50%, rating 7 dengan skor 3,5 dan umur simpan susu jagung sendiri bobot 50%, rating 9 dan skor 4,5. Nilai total strength dan weakness 100% dengan skor 8,25. Di tabel sebelah kanan, berikut adalah hasil dari analisis SWOT Suja sendiri. Yang pertama, 5,5 lebih kecil dari 8,8 atau dikatakan layak dengan skor 5,30 dan 0,90. Berikutnya 5 lebih kecil dari 7,15 dikatakan layak juga dengan skor 5,00 dan 6,53. Berikutnya yakni logo dan desain produk. Di sebelah kiri, berikut ini adalah tampak depan botol atau tampak dari desain produk kita. Kami menggunakan kemasan botol. Yang pertama, bentuk botol terdiri dari tutup leher botol, dan badan botol. Untuk badan botol sendiri, kami tempelin stiker logo kami dengan posisi stiker ke tengah di atas akan ditempelin logo dan yang bagian bawah stikernya akan berisi mengenai keterangan dan feed IG. Lalu gambar yang di tengah ini, yakni gambar dari tampak belakang botol kami. Kemudian yang bagian sebelah kanan sendiri adalah gambar dari logo kami. Berikutnya, siklus produksi. Skema proses pembuatan produk. Pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya dapat dilihat pada kotak orange sebelah kanan. Lalu kemudian mengolah bahan-bahan menjadi produk, kemudian mengemas produk, lalu proses pemberian stiker logo pada kemasan. Dan selesai, atau maksudnya produk siap untuk diminum. Berikutnya yakni siklus produksi usaha. Dapat dilihat pada gambar tersebut permintaan pelanggan dari siklus produksi ke siklus pendapatan, perkiraan penjualan dari siklus pendapatan ke siklus produksi, barang jadi dari siklus produksi ke siklus pendapatan, lalu permintaan pengembalian dari siklus produksi ke siklus pengeluaran, overhead dan bahan baku dari siklus pengeluaran ke siklus produksi, kebutuhan tenaga kerja dari siklus produksi ke siklus manajemen sumber daya, lalu biaya tenaga kerja dari siklus manajemen sumber daya ke siklus produksi, laporan dari siklus produksi ke pihak manajemen, dan HPP dari siklus produksi ke sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian, ini adalah penjelasan rangkaian kegiatan produk hampir sama dengan tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat-alat. Lalu yang kedua, memproses bahan-bahan untuk menjadi produk dan menambahkan berbagai varian rasa. Berikutnya, yakni tahap pengemasan. Kami pastikan pada tahap pengemasan ini kami lakukan sebaik mungkin agar kemasan sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang selanjutnya yakni proses penampilan stiker logo pada setiap botol kemasan yang sudah di-packing tadi. Kemudian produk siap diluncurkan ke konsumen. Selanjutnya, alur fulfillment proses produk Suja. Fulfillment buatan produk Suja. 1. Prepare bahan-bahan. 2. Pengelolaan bahan menjadi produk. 3. Pengemasan produk dan penempelan stiker logo produk. Yang keempat, produk jadi. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha dan proyeksi arus kas. Prototipe awal arus perhitungan akuntansi. 1. Kemampuan produksi susu jagung per bulan 1,500 botol. Kemampuan produksi susu jagung per hari 50 botol. Harga beli jagung 2.000 per piece. Harga beli susu kental manis 12.000 per piece. Biaya kerusakan 5,0%. Waktu siklus produksi lama untuk menunggu pendapatan 30 hari. Mahasiswa bekerja dalam setahun 12 bulan. Untuk melaksanakan usaha diperlukan investasi sebagai berikut. Yang terdiri dari komponen biaya, satuan, jumlah fisik, dan harga per satuan.
1, ada bangunan, tanah, kendaraan, pick up, sepeda motor, alat produksi dan pengemasan, terdiri dari timbangan, tabung gas, panci perebus, kompor, dan ember, baskom, saringan, dan blender. Selanjutnya peralatan lainnya terdiri dari banner dan logo. Bahan dan peralatan habis pakai yang dibutuhkan dalam melaksanakan usahanya dalam sebulan untuk memproduksi 1.500 botol susu jagung sebagai berikut. Bahan utamanya yaitu susu jagung manis, bahan pembantu gula, susu kental manis, air, garam. Bahan pengemasan, botol, dan stiker. Tenaga kerja langsung, penyiapan dan pencucian bahan, perebusan, dan pengemasan. Tenaga kerja tidak langsung, manajer keuangan, dan listrik. Biaya persatuannya bisa kalian lihat di sebelah. Selanjutnya, biaya investasi terdiri dari komponen biaya, yaitu panci, kompor, selang gas, regulator gas, serbet, spatula, kulkas, gas pisau, dan gunting. Jumlah persatuan dan jumlah biaya bisa kalian lihat di sebelahnya. Dan jumlah total dari semua biaya investasi tersebut yaitu 2.063.000. Biaya tetap terdiri dari listrik dan kuota dengan total 60.000. Biaya penjualan terdiri dari banner dengan total 50.000. Selanjutnya HPP, harga pokok produksi, variable costing methods, produk suja, yaitu biaya operasional variabel, biaya operasional tetap, dan biaya overhead pabrik. Total harga pokok produksi yaitu 272.000. Harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok produksi, umum, dan administrasi, dan penjualan. Total harga pokok penjualan yaitu 322.000. Dan yang dibutuhkan sekitar 2.385.000. Harga jual terdiri dari harga pokok produksi, harga pokok penjualan, margin dengan total 6.640. Break even point dengan break even point X 50, break even point Y 332 dengan BEP sama dengan 50. Break even point per unit 50, RP 332.000. Laporan laba rugi yaitu penjualan terdiri dari harga pokok penjualan, persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi 272.000, barang jadi siap jual 272.000, persediaan barang jadi akhir tidak ada, harga pokok penjualan 272.000, laba kotor 60.000, beban penjualan dan administrasi terdiri dari bersih 60.000. Rate on investment yaitu ROI terdiri dari laba bersih, laba 60.000, laba kotor 60.000, kapasitas per bulan 50, ROI 50. ROI per bulan biaya investasi 2.063.000, biaya tetap 60.000, margin 200, kapasitas produksi 50, ROI per bulan 212,3. Analisis cash flow. Strategi harga, revenue, bulan pertama 3 juta, bulan kedua 6 juta, bulan ketiga 9 juta, bulan keempat 12 juta, bulan kelima 15 juta, dengan total cash flow 5 bulan berjalan 45 juta. Biaya bahan habis pakai untuk produksi terdiri jagung, susu kental manis, gula, garam, air mineral. Total biaya habis pakai untuk produksi 2.010.000. Biaya penunjang 748, total biaya produksi 2.758.000. Gross profit
biaya lain untuk marketing dan promosi. It ROI present value dengan R sama dengan ROI. Profitability index dengan hibah dikti bisa dilihat di tabel yang sudah tertera di layar. Biaya modal investasi operasional. Total biaya investasi untuk operasional 1 tahun 21.521.000, hibah dikti 9.615.000, total biaya modal investasi mandiri 11.906.000. Not efektif biaya untuk 5 bulan, alokasi biaya peralatan per 5 bulan 748.000, alokasi biaya transportasi, marketing, promosi, dan admin per 5 bulan 233.500, alokasi total biaya produksi untuk 5 bulan 2.010.000, total hibah dikti 2.991.500. Total cost revenue biaya modal investasi operasional 1 tahun, net benefit gross net bisa dilihat di layar yang sudah tertera. Harga jual produk per pieces. Harga dasar 10.000, harga promo 9.500, harga reseller 9.000. Keuntungan per pieces, harga dasar 6.250, harga promo 7.500, harga reseller 8.000. Total biaya produksi 50 dikali 10.000 sama dengan 500.000. Total hasil penjualan 1.500 dikali 10.000 sama dengan 15 juta. 15 juta dikurangi 500 sama dengan 14.500.000. Analisis Frio Suja. Value. Produk yang kami olah berasal dari jagung pilihan terbaik dari petani jagung, serta harga yang kami jual juga sangat terjangkau dengan kualitas produk terbaik. Rare. Produk yang kami olah berasal dari jagung pilihan terbaik dari petani jagung, serta harga yang kami jual juga sangat terjangkau dengan kualitas produk. Limited, produk kami memiliki varian rasa yang bermacam-macam dengan kemasan yang praktis sehingga dapat dijangkau semua masyarakat. Organized, produk kami berasal dari jagung kualitas terbaik yang kemudian kami olah menjadi produk susu jagung dengan berbagai varian rasa serta hadir dengan kemasan yang praktis dan harga jual yang terjangkau. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.